Oke, berikut ini saya akan menunjukkan beberapa contoh latihan soal untuk kita menghitung probabilitas berdasarkan distribusi normal. Kita mulai dari soal yang pertama. Jadi ini tentang sebuah pabrik air mineral yang memproduksi air kemasan 200 ml. Jadi air kemasan itu harusnya isinya 200 ml. Tidak semua botol diproduksi memiliki volume tepat 200 ml. Tetapi ada variasi mengikuti distribusi normal. Nah, standar deviasinya adalah 12 ml. Berarti ini standar deviasi itu sigma, sedangkan ini adalah mu-nya. Pertanyaannya, berapa persenkah produksi yang akan di-reject jika konsumen hanya mau menerima dengan toleransi 5% dari 200 ml itu. Jadi, ini ya, mu-nya 200, sigmanya 12. Tetapi konsumen cuma mau terima toleransi 5%, berarti 200 ml plus minus 5% dari 20 ml itu 10 ml. Jadi kalau kita gambarkan di sini, ini 200, ini 210, maka konsumen cuma mau terima yang ini. Sampai dengan 210 dan turun jadi 100, oh ini ya, 190. Ini saja yang konsumen mau terima. Kalau pertanyaannya, jadi saya tulis di sini 210, 190. Maka pertanyaannya, berapa persen yang di-reject? Jadi yang di-reject yang sebelah sini sama yang sebelah sini. Ini yang di-reject, berapa persen yang di-reject? Maka kita akan pakai tabel ini. Anda ingat lagi yang sebelumnya. Jadi kita tidak mungkin hitung luas ini di distribusi ini, karena distribusi ini tidak umum. Kita punya tabel dengan distribusi min-nya di 0, sedangkan standar deviasinya ada di 1. Maka kita harus konversi angka 190 dan 210 ini ke sini. Ini angkanya di simbol X, yang ini di simbol Z. Jadi kita harus konversi. Maka Anda ingat rumusnya, Z sama dengan X minus mu bagi sigma. Jadi waktu X sama dengan 210, maka Z sama dengan 210 dikurangi 200 bagi 12, karena sigmanya 12, ini akan ketemu 0,83. Waktu X-nya 190, maka Z-nya ini 190 kurang 200 bagi 12, ini jadi minus 0,83. Jadi di sini ya, di sini misalnya ini 0,83, ini minus 0,83, garisnya seperti ini garisnya harusnya lurus ya, lurus. Nah, ini daerah yang akan diterima, yang sebelah sini di-reject, yang sebelah sini juga di-reject. Oke, sekarang kita akan mencari luas daerah yang diterima berapa, yang di-reject berapa. Maka sama seperti yang kita sudah kerjakan di contoh-contoh sebelumnya, saya akan ini 0 yang ini ya, di distribusi yang normal ini 0, ini 0,83, saya cari luasan yang ini, kemudian saya cari yang kedua, sama juga 0, tapi di sini min 0,83, saya cari luasan yang ini, kemudian luasan yang atas kurang luasan yang bawah, kita akan dapat luasan yang ini. Nah, 0,83 itu berapa luasannya? Kita lihat di sini 0,83 ini ya. 0,7967. Berarti ini luasnya 0,7967. Yang ini luasnya berapa? Kita cari min 0,83, tidak ketemu di sini. Yang ada positif semua. Nah, kita tahu karena ini simetris, maka luas ini adalah sama dengan luas yang sebelah sini. Luas ini adalah 1 dikurangi yang ini, 0,7987. Berarti 1 kurang 0,7987 itu akan ketemu 0,2033. Jadi ini 0,2033. Atau dengan kata lain luasnya ini 0,2033. Maka luas daerah yang di sini adalah 0,7987 kurang 0,2033. Jadi ini luas yang ini adalah
7967 dikurangi 0,2033. Sehingga kalau saya kurangkan itu, saya akan ketemu 0,5934. 0,5934. Jadi itu luas daerah ini, atau sama dengan luas daerah ini. 0,5934. Nah, yang kita cari adalah berapa persen yang di-reject. Di-reject berarti yang sisanya di sini. Yang sisanya adalah 1 dikurangi 0,5934. Sehingga kita dapat 0,4066. 0,4066, atau dengan kata lain 40,66% yang di-reject. Jadi kalau kita punya pabrik yang memproduksi air mineral 20 ml, tapi mesin produksi kita standar deviasinya 12 ml, maka kalau kita jual kepada konsumen yang toleransinya cuma plus minus 5%, kita akan tahu bahwa lebih dari 40%, jadi 40,66% produksi kita akan di-reject sama dia. Dia hanya akan terima sekitar 60%, 59,34% dari produksi kita. Itu caranya kita menjawab contoh soal nomor 1. Nah, sekarang kita beralih ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini mirip dengan soal nomor 1. Tetapi ceritanya berlanjut. Tadi, ini R ya. Tadi produk kita cuma diterima hampir 60% saja. Saya ingin produk saya diterima 80%. Maka saya harus memperbaiki mesin saya. Kenapa? Karena konsumen cuma mau terima dari toleransinya 190 sampai 210 ml. Maka dengan standar deviasi yang tadi 12 ml, maka akan terreject 40% lebih. Saya ingin yang terreject cuma 20% atau yang diterima 80%. Mau tidak mau saya harus memperbaiki mesin saya supaya standar deviasinya kecil. Jadi kalau tadi kita lihat di sini, jadi batasnya ini 200 di sini, 190, kemudian 210. Maka kalau dengan standar deviasi 12 ml kita punya kurva begini. Yang diterima cuma 60%. Kalau saya bisa memperbaiki standar deviasi saya, sehingga kurvanya begini, misalnya, maka yang diterima akan lebih banyak. Oke, sekarang pertanyaannya berapa standar deviasi yang harus kita buat di mesin kita supaya yang diterima 80%. Oke, karena kita ingin diterima 80%, maka kita mulai dari tabel kita dulu. Jadi kita cari berapa nilai batas di sini dan di sini misalnya yang membuat sehingga luasan ini semua sampai di sini ya. Luasan ini semua adalah 0,8. Oke, kita cari batasan angka di sini berapa. Setelah kita dapat batasan angka Z di sini berapa, maka Z ini kita transfer ke 210. Karena ini Z ini pasti sama, simetris ya, ini akan dapat minus Z. Entah angkanya berapa, ini pasti plus, ini minusnya. Maka yang ini ditransfer ke 210, yang ini ditransfer ke 190. Jadi angka ini ditransfer ke 210, sigma berapa yang bisa mentransfer angka ini ke 210. Dengan demikian kita akan ketemu standar deviasi kita. Oke, sekarang kita cari Z di sini berapa. Oke, ini kita mau daerah ini 80%. Artinya yang tersisa di luar ini 20%. Karena ini simetris, maka di sini akan tersisa 10%, yang sini akan tersisa 10%. Atau dengan kata lain, kalau saya mau lihat semua luasan daerah ini, sampai dengan sini, maka saya cari luasan yang 90%. Supaya tersisa sini cuma 10%. Sekarang caranya adalah saya cari di sini, mana yang 90%, nilai Z berapa yang membuat luasan yang ini kalau merah saya merahkan terus. Jadi kalau ini merahnya saya teruskan ke sini, ini merah semua, ya, dari sini merah semua, maka berapa nilai Z yang membuat merah ini 90%. Oke, kita akan cari
Di sini, mana yang 90? Ini masih tinggi. Ini 90,32, ini yang paling dekat dengan 90. 8997. Ini di 1,28. Maka Z di sini adalah 1,28. Pasti Z di sini minus 1,28. Sekarang 1,28 untuk menjadi 210 saya perlu sigma berapa? Ini X-nya. Oke, kita ingat rumusnya. Z sama dengan X kurang mu bagi sigma. Z-nya saya sudah tahu 1,28. X-nya juga saya sudah tahu 210 kurang 200 bagi sigmanya yang saya cari. Nah, kalau ini sudah dapat rumusnya, saya tinggal kalikan aja. 1,28 kali sigma sama dengan 210 kurang 200 itu sama dengan 10. Maka sigma sama dengan 10 bagi 1,28. Ini kalau saya hitung hasilnya, saya akan ketemu 7,8125. 7,8125. Jadi, supaya produk saya bisa diterima 80% oleh konsumen yang toleransinya cuma plus minus 10 ml ini, maka saya harus perbaiki mesin saya supaya mesin saya itu lebih akurat. Tadinya standar deviation 17 ml, saya buat mesin saya lebih akurat sehingga standar deviasinya cuma 7,81 ml. Oke, jadi itu caranya kita menyelesaikan kasus ini. Sekarang kita akan pindah ke kasus yang ketiga. Di kasus yang ketiga ini ceritanya begini. Saya belum bisa memperbaiki mesin saya. Jadi mesin saya tetap belum bisa beli yang baru, tetap 12 ml sigmanya. Tapi sekarang saya ingin agar 80% produksi saya diterima oleh konsumen. Maka saya pergi ke konsumen, saya bilang, Pak, jangan cuma 200 plus minus 10 ml, jangan 200 plus 10, 200 minus 10, jangan begitu. Saya akan menawarkan dia supaya lebih lah Pak, 200 plus sekian, 200 minus sekian. Lobby saya itu saya lakukan supaya 80% produksi saya diterima. Nah, saya harus sebutkan nih, plus minus berapa yang saya tawarkan kepada dia, supaya saya tidak perlu ganti mesin saya tetap sigmanya 12 ml, tapi 80% produk saya diterima. Maka caranya sama, kita mulai dari sini. Kita cari batas tadi ya, batas Z yang membuat sehingga wilayah ini adalah 80%. Nah, ceritanya sama dan soal nomor 2 tadi, sehingga kalau kita melakukan proses yang sama, kita ketemu 1,28. Di sini minus 1,28. Oke, nah sekarang kita mau transfer dari sini ke sini. Sekarang yang justru kita cari X-nya berapa di sini. Kita sudah tahu sigmanya 12. Jadi kita sudah tahu Z, tahu sigma, sekarang kita cari X. Kita kembali ke rumusnya, Z sama dengan X kurang mu bagi sigma. Z-nya kita sudah dapat 1,28. X-nya yang sekarang kita cari, berarti X kurang mu-nya 200, sigmanya kita sigma tetap 12 ml. Maka sekarang kita tahu 1,28 dikali 12 sama dengan X kurang 200. Maka kalau saya hitung, saya akan ketemu X sama dengan 215,36. Artinya, saya minta dia supaya toleransinya plus minus 15,36 ml. Jadi saya pergi ke konsumen, janganlah plus toleransinya cuma plus minus 10 ml. Coba ganti toleransinya plus minus 15,36 liter. Harapan saya kalau dia setuju, maka 80% dari produksi saya akan dapat diterima. Oke, demikianlah beberapa contoh kita memakai cara-cara perhitungan distribusi normal untuk menyelesaikan kasus-kasus probabilitas.